Sekembalinya ke lapangan pasca cedera panjang, Federico Chiesa berjuang keras mengembalikan performa terbaiknya. Hal yang tidak mudah bagi Chiesa, karena cedera ringan juga tidak jarang kembali menerpanya. Ditambah kacaunya pemaksimalan potensi pemain oleh Max Allegri yang gagal total. Sebagai pemain besar, tentunya Chiesa tidak bisa berdiam diri begitu saja. Apa yang harus Chiesa lakukan? Federico Chiesa disebut sebagai sedikit dari pemain Italia yang kualitasnya kelas dunia, sebutan yang pantas menilik performanya di Euro tahun 2021 yang lalu. Beberapa komen yang sedikit berlebihan berkata bahwa Chiesa seperti menggendong Italia, ditambah gagalnya Italia lolos ke World Cup 2022 juga disebabkan absennya Chiesa di lini depan tim nasional Italia. Sekembalinya dari cedera, memang kehadiran Chiesa masih karismatik. Lawan Juve sudah terintimidasi akan bahaya Chiesa di lapangan. Namun, jika berbicara fakta, Chiesa masih belum seberbahaya Chiesa yang tampil di Euro 2021. Performa hebat Chiesa hasil tebakan Andrea Pirlo di musim pertama Chiesa bersama Juve, di mana saat itu Chiesa berhasil mencetak 14 gol di semua kompetisi, dilengkapi banyaknya assist dan aksi keren lainnya yang dia sajikan. Cedera ACL merupakan salah satu momok terbesar bagi pesepak bola. Tidak mudah bagi seorang pemain untuk bisa kembali ke performa terbaik setelah mendapatkan cedera ini. Bahkan seorang Alessandro Del Piero pun butuh waktu untuk mendapatkan performa terbaiknya setelah mendapatkan cedera ini. Jadi seharusnya Chiesa juga bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Kasus cedera yang menimpa Del Piero di Oktober tahun 1998 kala menghadapi Udinese bisa menjadi acuan Chiesa bagaimana menyikapi jalan karirnya sebagai seorang pesepak bola. Sebelum cedera menimpanya, Del Piero merupakan sosok yang sangat menakutkan bagi pertahanan lawan. Setiap sentuhannya bagai emas. Berposisi sebagai penyerang yang kerap kali menyisir dari sayap kiri, Del Piero meneror berbagai macam sistem pertahanan yang diterapkan lawan. Kehadiran Zidane tidak mengubah efek berbahaya Del Piero saat digeser menjadi second striker. Bahkan bersama Filippo Inzaghi, Del Piero sempat membuat duo legendaris Del Pipo, duo yang membuat pusing pertahanan lawan. Juve sangat dikdaya dengan duo ini, ditunjang kreasi Zidane di belakang mereka. Semua menjadi berantakan saat ACL menyapa Del Piero. Tanpa Del Piero, Inzaghi dan Zidane bermain tak sebaik ada Del Piero. Saat Del Piero kembali, juga belum bisa mengembalikan keadaan menjadi normal. Del Piero butuh waktu menyesuaikan diri dengan kondisinya. Del Piero memang tampil lumayan membuat 9 gol di Serie A pasca kembali dari cedera. Namun 8 gol dibuatnya lewat titik putih. Baru di Giornata 33, Del Piero akhirnya berhasil mencetak gol open play pertamanya pasca cedera. Gol yang sangat dinantikan Del Piero. Usaha keras Edgar Davids dituntaskannya menjadi gol ke gawang Gianluigi Buffon. Dengan gol ini, Del Piero menjadi lebih percaya diri. Performanya perlahan kembali meningkat, namun tentunya dengan beberapa penyesuaian teknis.
Sejatinya, untuk menemukan kembali performa terbaiknya, Chiesa hanya perlu merubah efisiensi gaya bermainnya. Mungkin bisa diawali dengan sesering mungkin bermain sebagai second striker, posisi yang membuatnya bisa menentukan dengan bijak kapan dia harus memaksimalkan senjata terbaiknya, yaitu sprint dan dribble. Menurut saya, ini malah menjadi keuntungan. Chiesa bisa belajar banyak dari Enrico, ayah kandungnya, seorang mantan striker hebat di zamannya, baik kala berseragam Sampdoria, Parma, Fiorentina, maupun Siena. Di Parma, duetnya bersama Hernan Crespo merupakan teror bagi lini pertahanan lawan. Duet inilah yang membawa Parma disegani baik di Serie A maupun di kancah Eropa. Federico bisa belajar bagaimana meningkatkan akurasi tendangan di dalam kotak penalti dari ayahnya. Begitupun dengan kengototan dan keuletan Enrico yang nampaknya menurun sama persis di sosok Federico. Saya yakin di posisi ini stamina Federico tidak lagi terkuras seperti saat bermain di sisi sayap. Jika transisi ini berjalan dengan mulus, kita bisa lihat bagaimana Federico akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi tim lawan. Bahkan mungkin dia menjadi salah satu yang terbaik di dunia di posisi barunya ini. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.